Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 kelas B mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan Bu Dewi Darmastuti sebagai dosen pengampunya akan membahas mengenai analisis siklus akuntansi sektor publik pada organisasi sektor publik turun tangan. Berikut merupakan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari Putri Yasmin, Indra Saputra, Asyanita, Rizka Ami, dan Handita Rahmat. Berikut adalah latar belakang terbentuknya proyek kelompok kami. Akuntansi sektor publik ini merupakan serangkaian proses kinerja entitas publik yang dapat dipandang melalui beberapa siklus, mulai dari planning, budgeting, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, financial reporting, auditing, hingga akuntabilitas atau pertanggungjawaban sektor publik. Nah, kami di sini tertarik menggunakan organisasi sosial, yaitu turun tangan sebagai objek utama, karena turun tangan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan salah satu kegiatan yang menarik dan menonjol berupa pemberian bantuan, misalnya kebutuhan sandang dan pangan, tenaga, ataupun dana bagi daerah yang terkena bencana alam. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik perlu diterapkan oleh setiap entitas publik atau instansi publik agar tercapainya efektivitas, efisiensi, dan aktivitas operasional sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang turun tangan. Jadi, turun tangan adalah gerakan kerelawanan yang mendorong masyarakat untuk peduli dan terlibat aktif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan penuh oleh pemimpin yang bersih serta berkompeten. Di sini untuk simbolnya, ada tangan yang mewakili tanda berhenti, stop atau sudah cukup, dan tangan yang memulai untuk ikut terlibat dalam kerja nyata. Ada juga simbol hati yang mewakili kepedulian, ketulusan, serta kecintaan. Dengan demikian, simbol turun tangan mewakili hati yang tergerak untuk berbuat demi perbaikan Indonesia. Turun tangan percaya bahwa kita sebagai warga negara punya tanggung jawab sosial dan moral untuk ikut berkontribusi dalam kesejahteraan umum, pemerataan pendidikan, dan mewujudkan cita-cita bangsa. Saat ini, turun tangan sudah ada di 77 komunitas yang tersebar di 37 provinsi, yang setiap daerah biasanya memiliki 20-30 pengurus inti dengan total keseluruhan relawan hingga berjumlah puluhan ribu. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, akan dipaparkan terlebih dahulu gambaran singkat mengenai turun tangan. Turun tangan merupakan sebuah gerakan yang berpayung hukum berbentuk yayasan. Turun tangan ini didirikan oleh Anies Baswedan pada tahun 2013. Sampai saat ini, turun tangan sudah 2 kali pergantian ketua yayasan. Ketua yayasan saat ini itu dijabat oleh Muhammad Qaudin Amirullah selaku staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Turun tangan ini berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Jalan Palapa 15, nomor 1, RT 9, RW 5. Turun tangan ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, lingkungan, kesehatan, dan politik. Berikut adalah struktur organisasi dari turun tangan. Pertama ada direktur eksekutif, kemudian dibawahi oleh 4 bagian, yaitu internal manager yang terdiri dari finance officer dan juga community engagement. Yang kedua ada relationship manager yang terdiri dari bisnis strategi, program strategi, konten strategi, public and partnership strategi, dan juga social media spesialis. Yang ketiga ada publisher manager yang terdiri dari publisher officer, dan yang keempat ada project management spesialis. Selanjutnya akan ditampilkan contoh kegiatan dari masing-masing bidang kegiatan di turun tangan. Yang pertama di bidang pendidikan dan edukasi politik. Di sini ada ruang expert dari turun tangan Banjarmasin berupa pemberdayaan kepada anak lapas. Jadi kegiatan ini bermula karena adanya simpati oleh salah seorang pegawai negeri sipil dari cabang turun tangan daerah yang berempati mengenai kurangnya pendidikan bagi anak lapas. Belum lagi munculnya stigma-stigma dari masyarakat mengenai anak lapas. Makanya dia menginisiasikan gerakan ini. Terus berikutnya ada juga nih bincang rutin bulanan. Ada V-Talks terkait bincang volunteer dan Politoks terkait dengan bincang politik. Untuk di bidang sosial, di sini ada contohnya seperti peduli gempa bumi Sulbar Mamuju. Ada juga Pray for Kalsel. Ini merupakan dokumentasi untuk kegiatannya. Untuk contoh di bidang lingkungan ada resik pantai dari turun tangan Yogyakarta. Lalu ada 1000 pohon dari turun tangan Lampung.
Untuk di bidang kesehatan, ada pelayanan kesehatan korban kebakaran Teluk Gong dari Turun Tangan Jakarta, lalu ada survei anak sehat dari Turun Tangan Pusat. Ini merupakan kegiatan turun tangan selama pandemi COVID-19, ada bantu sopir bus dan keluarganya untuk berlebaran, terus gerakan turun tangan tebar masker dan hand sanitizer, terus bantu ustadz dan khatib serta penceramah, penginapan untuk petugas pemakaman jenazah dengan protap COVID-19, bantu difabel dalam pandemi, terus isolasi mandiri, bayarin kontrakan, dukung pekerja seni, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan membahas mengenai gambaran siklus akuntansi sektor publik dari organisasi sektor publik turun tangan. Baik, dalam gambaran siklus ASP pada turun tangan, yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri atas keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Perbedaan utama antara Renstra atau rencana strategis dan rencana jangka panjang ialah fokus pengembangannya. Pada umumnya, perencanaan jangka panjang dipertimbangkan dalam rencana tindakan untuk suatu tujuan atau serangkaian selama beberapa tahun. Asumsi utama rencana jangka panjang ialah terpenuhinya informasi tentang kondisi masa depan. Dalam turun tangan sendiri memiliki rencana jangka panjang untuk semakin banyak melahirkan pemimpin masa depan, mengedukasi para relawan melalui sekolah kerelawanan, dan memiliki jumlah komunitas dengan berbagai proyek sosial yang makin beragam pada tiap daerah. Sedangkan untuk jangka pendek, berupa segala kegiatan yang dilaksanakan untuk keberlangsungan dan operasional kegiatan. Turun tangan juga bermaksud untuk meningkatkan engagement pada sosial media dan juga membangun citra dan kepercayaan publik melalui liputan media. Dalam proses kegiatan yang akan dilaksanakan, turun tangan perlu melakukan beberapa tahapan, mulai dari mengidentifikasi dan berdiskusi dengan para stakeholder, menetapkan prioritas dan tujuan, membuat jadwal kegiatan program, mengidentifikasi isu dan melengkapi analisis risiko, serta menyampaikan rencana program kepada para stakeholder. Dalam proses perencanaan anggaran, turun tangan tidak melakukan perencanaan terhadap anggaran yang akan dikeluarkan tiap tahunnya di awal periode. Perencanaan anggaran dilakukan per kegiatan dalam kurun waktu yang singkat sebelum kegiatan tersebut dimulai, sehingga tidak ada perencanaan secara langsung, baik dalam waktu 1 tahun maupun 1 periode kepengurusan. Perencanaan anggaran turun tangan dilakukan dengan mengacu dari anggaran kegiatan periode sebelumnya. Berikut merupakan salah satu rencana anggaran biaya yang dibuat oleh turun tangan terkait kegiatan HUT turun tangan tahun 2022. Adapun fokus utama yang dilakukan oleh turun tangan dalam tahun 2021 kemarin ialah mengadakan capacity building, forum, dan juga training berupa pelatihan bagi teman-teman relawan di seluruh Indonesia, baik yang berasal dari turun tangan daerah, serta organisasi maupun komunitas sosial di luar turun tangan. Namun demikian, pandemi menjadikan turun tangan tidak dapat leluasa untuk mengadakan kegiatan secara offline, sehingga banyak dari kegiatannya yang dilangsungkan secara online. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikannya, yakni turun tangan Volunteer Summit, yang merupakan pelatihan selama 1 bulan bagi teman-teman relawan, materinya berupa perencanaan program sosial, fundraising, manajemen relawan, dan lain-lain. Turun tangan menginginkan komunitas yang bisa berpartisipasi walaupun sedang di masa pandemi. Di tahun 2021, turun tangan juga melakukan persiapan gathering nasional dan persiapan launching Akademi Relawan di Februari 2022 lalu. Pengadaannya diperlukan beberapa modul, mentor, mentee, web developer, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagian penganggaran. Dalam turun tangan ini, anggarannya itu bersumber dari sponsor ataupun donatur, yaitu pemerintah maupun swasta. Nah, sumber anggaran tersebut menyesuaikan dari tiap kegiatan dan juga terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak turun tangan. Pertama, misalnya dana dari pemerintah, yaitu pengajuan surat atau proposal dari jauh-jauh hari, serta mengundang para pejabat setempat yang bersangkutan untuk memberikan arahan maupun sambutan dalam kegiatan turun tangan. Kemudian ada dana dari swasta atau profit organization. Mereka ini
mengkhususkan beberapa syarat lebih dibandingkan dengan pemerintah. Misalnya, pihak turun tangan itu memberikan support atau imbalan berupa penempatan logo dalam banner kegiatan turun tangan, kemudian ada juga venue untuk membuat standnya sendiri, hingga waktu untuk speak up baik dari marketing leads maupun direktur perusahaan tersebut perihal kepemimpinan maupun produk perusahaannya. Selain itu ada juga beberapa pihak yang memberikan secara sukarela, namun turun tangan sendiri tetap memberikan rasa terima kasih berupa appreciation ads kepada pihak tersebut. Yang terakhir ada dana hibah. Misalnya turun tangan itu mengikuti kegiatan dana hibah serta proyek-proyek sosial yang bisa memberikan dananya dengan cara mengajak kolaborasi dengan organisasi mereka. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penyusunan anggaran turun tangan ini mengacu pada anggaran kegiatan periode sebelumnya, tetapi disesuaikan juga dengan segala kebutuhan yang diperlukan. Terdapat 4 hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran di turun tangan. Yang pertama itu ada venue atau lokasi diselenggarakannya kegiatan, karena tiap daerah ini memiliki rate atau tarif harga yang berbeda. Kemudian ada logistik atau konsumsi untuk panitia, peserta, pembicara, dan lain-lainnya itu menyesuaikan berapa banyak yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu ada transportation, budgeting dari transportasi antara teman-teman turun tangan yang datang ke lokasi kegiatan pastinya akan berbeda, karena teman-teman turun tangan ini berasal dari berbagai daerah. Kemudian yang keempat itu ada speakers, kebutuhan berapa banyaknya pembicara, kualitas pembicara, dan ketersediaan pembicara mengisi kegiatan akan berbeda-beda tarifnya. Ada yang sukarela mau membantu secara gratis dan ada pula yang perlu dibayar. Selanjutnya kita masuk ke realisasi anggaran. Dalam realisasi anggaran yang dilakukan oleh organisasi turun tangan, terdapat 2 kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan rencana anggaran sebelumnya, dan yang kedua, realisasi anggaran lebih besar dibandingkan rencana anggaran sebelumnya. Pada kondisi pertama, jika realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan rencana anggaran sebelumnya, maka kelebihan anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas organisasi untuk digunakan di periode selanjutnya atau dapat digunakan pula untuk kegiatan-kegiatan yang sedang memerlukan dana. Nah, sebaliknya, jika realisasi anggaran lebih besar dibandingkan rencana anggaran sebelumnya, maka akan diadakan evaluasi kewajaran dari kelebihan atas realisasi anggaran tersebut. Jika alasan dari kelebihan tersebut bersifat logis dan dapat diterima, maka bendahara dapat menambah dari anggaran kegiatan tersebut. Namun, jika alasan tersebut tidak logis dan tidak dapat diterima, maka pihak bersangkutan harus bertanggung jawab atas kelebihan realisasi anggaran tersebut. Nah, selain itu, untuk tambahan dana yang dikeluarkan oleh bendahara sendiri, bendahara akan melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada pihak ketiga, apakah dana tersebut harus segera dibayarkan atau dapat dibayarkan setelah H+ kegiatan. Apabila kas dari organisasi turun tangan sendiri itu sedang tidak ada. Namun, jika kas turun tangan masih berlebihan dan memungkinkan untuk menutupi kekurangan tersebut, maka bendahara akan memberikan dana tambahan untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Berikutnya kita akan masuk ke pengadaan barang dan jasa. Jadi pengadaan barang dan jasa di turun tangan ini terbagi 2, yaitu untuk operasional turun tangan dan pendistribusian ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan sumber dana dari turun tangan sendiri. Jika sumber dana yang didapatkan dari hasil donasi seperti fundraising, maka dana yang didapatkan akan dikelola untuk masyarakat dan pencatatannya juga akan berbeda dari sumber dana yang didapatkan dari hibah donatur. Dalam pengadaan barang dan jasanya sendiri, jarang terjadi dalam setahun. Hal ini karena sebagian besar barang yang digunakan oleh turun tangan berasal dari hibah donatur. Jika ada kebutuhan barang yang diperlukan untuk kegiatan operasional, turun tangan memiliki mekanisme khusus untuk pengadaan barang tersebut. Berikutnya akan dijelaskan mengenai mekanismenya. Ada mekanisme khusus yang dilakukan oleh organisasi turun tangan dalam pengadaan barang kebutuhan untuk organisasi. Dalam mekanisme pengadaan barang sendiri diawali dengan setiap bidang atau divisi yang sedang memerlukan barang, maka mereka akan mengisi G-form permintaan barang yang disediakan oleh bagian General Affair, yang selanjutnya akan diserahkan ke direktur untuk meminta tanda tangan dan persetujuan.
Nah, setelah dari direktur tersebut, JIFOM akan dikembalikan kepada bagian General Affair yang nantinya akan diserahkan kepada bagian bendahara. Namun, pada bagian bendahara sendiri tidak lantas memberikan dana terhadap JIFOM permintaan barang tersebut. Biasanya, bagian bendahara akan mengecek seberapa urgensinya barang yang dibutuhkan oleh setiap bidang atau departemen tersebut. Bila barang tersebut bersifat urgent, maka pihak bendahara akan langsung membelikan barang tersebut. Namun, bila barang tersebut tidak terlalu urgent, maka akan dikondisikan pada jadwal pengeluaran dana selanjutnya. Selanjutnya ada pelaporan keuangan. Nah, turun tangan sendiri melaporkan keuangannya dengan menggunakan metode cash basis. Hal ini dikarenakan dua hal. Pertama itu, turun tangan belum memiliki donatur tetap, sehingga dana yang masuk tidak dapat diprediksi sesuai dengan donasi ataupun hibah yang diberikan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ada metode cash basis ini lebih mempermudah bendahara dalam mencatat segala macam transaksi yang terjadi di turun tangan. Oleh karena itu, mereka menggunakan metode cash basis. Dalam pertanggungjawabannya, turun tangan melaporkan segala kegiatan yang sudah dilakukan dan laporan keuangan itu pertama kali ke Dewan Pembina Yayasan, kemudian baru diteruskan ke Ketua Yayasan, dan habis itu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk dilaporkan segala keperluan perpajakannya. Terus jika ada pihak eksternal yang ingin melihat laporan yang dimiliki oleh turun tangan dalam rangka sebagai syarat kerjasama itu bisa, dan biasanya itu dilakukan audit terlebih dahulu oleh kantor akuntan publik agar pihak eksternal ini lebih merasa yakin akan laporan yang telah disusun oleh turun tangan. Berikut merupakan laporan pertanggungjawaban biaya dari salah satu kegiatan yang dilakukan oleh turun tangan, yaitu kegiatan HUT turun tangan tahun 2022. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, turun tangan merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berbentuk yayasan. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, lingkungan, kesehatan, dan politik. Turun tangan melakukan perencanaan kegiatan di awal tahun melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi dan diskusi dengan para stakeholder, hingga menyampaikan rencana kegiatan kepada para stakeholdernya. Kemudian ketentuan realisasi anggaran. Dalam realisasi anggaran, jika realisasi anggaran lebih kecil daripada perencanaannya, maka turun tangan akan mengembalikannya ke kas organisasinya. Kemudian jika realisasi anggarannya lebih besar dari perencanaannya, maka akan dievaluasi kewajaran dari kelebihan atas realisasi anggaran tersebut. Selanjutnya terkait pengadaan barang dan jasa publik. Pengadaan barang publik jarang terjadi di turun tangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar barang yang digunakan oleh turun tangan malah berasal dari hibah donatur. Kemudian dalam metode pelaporan keuangannya atau dalam pelaporan keuangannya, turun tangan menggunakan metode cash basis. Dan dalam pertanggungjawabannya, turun tangan melaporkan segala kegiatan yang sudah dilakukan dan laporan keuangannya pertama kali ke Dewan Pembina Yayasan. Setelah itu diteruskan ke Ketua Yayasan dan nantinya akan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengurusan terkait perpajakan. Dan jika ada pihak eksternal yang ingin melihat laporan yang dimiliki oleh turun tangan dalam rangka sebagai syarat kerjasama, maka akan dilakukan audit terlebih dahulu oleh kantor akuntan publik. Berikut adalah beberapa hal yang kami sarankan melihat dari kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan penelitian dari turun tangan. Yang pertama ialah terkait perancangan anggaran. Melihat dari cara penganggaran turun tangan, kami menyarankan untuk perencanaan anggaran juga dilakukan pada saat rapat perencanaan kegiatan di awal periode. Hal ini bertujuan agar nominal rancangan anggaran lebih update dan anggaran terserap maksimal, serta tidak berlebihan karena keadaan dan harga dalam anggaran setiap tahunnya bisa saja sangat berbeda, seperti di masa pandemi beberapa tahun ini. Lalu, turun tangan bisa juga bekerja sama dengan supplier terkait kebutuhan barang dan jasa dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar anggaran dapat ditekan dan dalam realisasinya tidak kurang banyak atau lebih banyak dari yang dianggarkan, dan proses pengadaan barang dan jasa lebih mudah dan pasti. Yang terakhir, terkait laporan untuk publik. Terkait pelaporan pertanggungjawaban, turun tangan disarankan untuk membuat laporan yang bisa diakses oleh publik. Hal ini dimaksudkan untuk lebih transparan dan juga membuka potensi menambah donatur. Karena donatur bisa melihat apa saja kegiatan dan anggaran yang sekiranya dibutuhkan oleh turun tangan.
Diharapkan ketika turun tangan membuat laporan yang bisa diakses oleh publik, maka akan semakin banyak donatur yang tergerak untuk menyalurkan dananya ke turun tangan, dan mereka tidak khawatir dananya akan disalahgunakan karena ada laporan yang bisa diakses oleh publik. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan Mbak Teti selaku bendahara turun tangan. Lalu wawancara kedua dengan Kak Juang selaku Direktur Eksekutif Turun Tangan. Untuk menutup presentasi kita kali ini, saya akan menyampaikan pesan dari Kak Juang Akbar selaku Direktur Eksekutif dari Akademi Relawan Turun Tangan. Katanya, tidak ada jumlah rupiah yang bisa mengembalikan nyawa. Namun, setidaknya rasa empati dan peduli kita bisa meringankan beban para korban dan keluarga. Demikian pemaparan mengenai analisis siklus akuntansi sektor publik turun tangan yang dapat kami sampaikan. Jika kalian ingin melihat lebih lanjut mengenai turun tangan ini, dapat kalian lihat melalui berbagai media sosial yang tertera berikut ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.